Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Indonesia adalah surga bagi para habaib. Jadi Indonesia adalah surga bagi para habib ya teman-teman. Ya, perlu saya garis bawahi bahwasannya surga di sini adalah bukan surga di akhirat nanti ya. Ini hanyalah istilah tempat yang nyaman, tempat yang enak. Ya. Memang gambaran surga itu kan tempat yang nyaman, ya, tempat yang enak. Ya, saya ulangi lagi, saya garis bawahi bukan surga nanti di akhirat, bukan ya. Ini adalah istilah saja. Ya. Kenapa teman-teman? Ya karena saya tidak sengaja itu melihat salah satu video yang di situ isinya itu percakapan, kalau nggak salah video call ya. Itu video call percakapan dari beberapa habaib di situ. Itu ada yang salah satunya bilang bahwasanya kita enak hidup di Indonesia, mempunyai banyak muhibbin. Coba kalau kita hidup di Afrika, ya nanti jadi hitam semua kulit kita. Terus mencatut salah satu sahabat Nabi, ya itu. Ya, hal-hal seperti inilah teman-teman, para habaib mungkin ada yang melihat dari muhibbinnya, ya. Ini yang mungkin akhir-akhir ini yang membuat pertanyaan dari masyarakat, yang mungkin ada yang mempertanyakan tentang keabsahan nasabnya, dengan adanya tesis Imat itu, benar apa tidak sih Habib ini keturunan Rasulullah? Ya, ada yang bertanyakan seperti itu, sehingga masyarakat banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Karena selama ini kan yang ditahu masyarakat adalah memang Habib itu benar-benar keturunan Rasulullah. Nah itu. Terus yang kedua, benar nggak sih cerita-cerita dari Habib itu yang mengatakan bahwasannya kalau Al-Faqih Al-Muqaddam itu bisa mengusir, memarahi mungkar dan nangkir di kuburan. Terus ada lagi yang bercerita tentang kalau Al-Faqih Al-Muqaddam itu pernah Mi'raj, bertemu dengan Allah, itu 70 kali dalam satu malam. Kalau Nabi Muhammad 1 kali dalam seumur hidup. Itu pun ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak melihat Allah langsung. Jadi Nabi Muhammad itu, kalau saya dulu pernah mengaji itu, beliau tertunduk itu loh, karena dengan kemahakuasaan Allah sehingga tidak kuat gitu loh. Nah, ini 70 kali bertemu dengan Allah. Bertemu kan berarti kan berhadapan gitu loh. Nah itu sebagian masyarakat mempertanyakan seperti itu, benar nggak sih cerita ini? Ya, kalau memang ada kitabnya, benar nggak sih kitab ini itu keabsahannya, ya sampai seperti itu pertanyaannya gitu loh. Dan ditambah-tambahi dengan ya ini tadi video-video yang menayangkan tentang yang saya bilang tadi itu, ada percakapan para habaib yang seperti itu tadi. Terus ditambahi dengan salah satu oknum habaib yang ceramahnya terlalu provokatif dan mencaci maki. Nah itulah yang membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya, ya. Jadi bagi para muhibbinnya, ya harus bisa mengerti. Nah terus
apa namanya, di Indonesia ini memang banyak Habibnya, banyak sekali karena memang sudah dari dulu teman ya, sudah dari dulu gitu loh, banyak sekali Habibnya. Bahkan di setiap daerah, setiap kota itu pasti ada Habibnya. Apalagi di Jawa ini gampang menemukan Habib itu gampang, gitu loh. Nah, jadi kan memang selama ini masyarakat Indonesia kan taunya Habib memang benar-benar keturunan Rasulullah gitu loh. Ya, jadi takribnya ke itu, oh ini anak cucu Rasulullah itu ya. Tapi setelah dengan ada kontroversi tersebut, yang ada yang menanyakan keabsahan nasabnya, ada yang menanyakan keabsahan cerita-ceritanya, nah itulah mulai bertanya-tanya masyarakat. Oke, dan tambahi dengan tadi itu video yang menyatakan enak hidup di Indonesia itu banyak muhibbinnya, itu kayak itu apa namanya, mereka cari muhibbin itu loh, biar hormatilah saya sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Nggih. Nah, seperti itu memang ya kurang bagus, nggih, kurang bagus. Nggih. Terlepas dari itu semua teman-teman, nggih, ya habaib di Indonesia juga banyak yang positif, banyak yang membuat pondok pesantren ya untuk mensiarkan agama Islam, banyak sekali. Jadi intinya kita tidak boleh mencaci maki siapapun, entah Habib, entah Kiai, entah Gus ya. Yang kita counter, yang kita koreksi adalah isi ceramah-ceramahnya yang mungkin kurang bagus. Jadi sekali lagi kita hormati semuanya. Tidak ada perbedaan di dalam umat Islam gitu loh. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya ya, tingkat ketaatannya kita kepada Allah itu di hadapan Allah. Ya, jadi Allah melihat tingkat ketakwaan kita dan ketaatan kita pada Allah serta Rasul Nabi Muhammad gitu ya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu ya dari saya. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ini banyak Habibnya ya, karena yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya semoga bermanfaat. Tetap jaga ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah kita, jangan mau dipecah belah oleh siapapun ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.